Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan manusia memberikan hanya dua pilihan. Menjadi seorang pejuang ataukah pecundang. Silakan pilih. Ingin jadi seorang pejuang atau pecundang. Pejuang itu berarti dia siap dengan segala medan. Dia tangguh, dia bersabar, dia optimis, dia pantang menyerah. Dia tidak kenal lelah. Dia betul-betul memperjuangkan agama supaya tetap tinggi dan berkibar di atas muka bumi. Dia seorang pejuang. Apapun dikalahkan, semuanya terpinggirkan oleh satu tujuan. Membela agama Allah Subhanahu wa taala. Itu baru pejuang. Pilihan yang kedua, silahkan kalau ingin dipilih jadi pecundang. Pecundang itu apa? Pengecut. Pecundang itu yang menyatakan menyerah. Yang sudah merasa kalah. Padahal belum berangkat berperang. Pecundang itu ya para pemalas. Pecundang itu yang tidak punya cita-cita. Pecundang itu yang cuma ikut-ikutan saja. Gak punya tekad. Gak ada tujuan hidup. Pecundang itu akan kesulitan dan kebingungan ketika ditanya, apa cita-citamu? Apa ya? Itu ciri-ciri pecundang. Silahkan nilai dirimu sendiri. Layak mendapatkan predikat sebagai pejuang? Ataukah memang pantas untuk dikatakan sebagai seorang pecundang? Gampang. Jawab pertanyaan berikut ini. Apa cita-cita dan keinginanmu? Apa target dan tujuan hidup yang akan engkau wujudkan? Punya cita-cita itu, jangan cita-cita yang standar. Punya keinginan itu, jangan keinginan yang biasa-biasa saja. Kalau punya harapan, jangan sebut yang memang itu menjadi sebuah kebutuhan. Kalau engkau ditanya, apa cita-citamu? Jangan jawab cita-cita yang hanya kepentingan pribadimu. Apa cita-citamu? Ya, pengen punya rumah, ada tanah yang luas, punya mobil, punya kebun, ada kolamnya, ada gazebo, ya, saung, ya. Terus ya bisa ibadah dengan tenang, bergabung dengan salafiyin. Kalau kalian yang santri punya istri, kalau yang santriwati punya suami yang soleh, punya anak, bisa ibadah dengan tenang, punya tabungan yang banyak. Itu mah nggak usah disebutin, semua orang pingin. Ya. Itu bukan cita-cita namanya. Itu memang kebutuhan hidup. Coba yang disebutkan tadi, itu kan cuma keinginan pribadi. Mana manfaatnya buat orang lain? Mana manfaatnya dan maslahatnya untuk umat? Nggak ada. Punya rumah untuk kepentinganmu. Punya tanah, sawah, kendaraan juga untuk kepentingan pribadimu. Kamu punya istri, punya anak, ya, tinggal di kompleks salafi, bisa tholabul ilmi, bisa ngaji. Ya itu memang harus begitu. Jadi hal-hal semacam ini, itu bukan cita-cita. Jadi kalau kamu ditanya apa cita-citamu, jangan sebut yang ini tadi. Nggak usah kamu sebut juga. Pasti kamu akan berjuang. Tapi kalau ditanya apa cita-citamu, cita-cita itu yang setinggi langit lah. Punya cita-cita itu yang besar. Punya cita-cita itu yang agung. Cita-cita itu sesuatu yang bisa memberi kemanfaatan dan kemaslahatan buat orang lain. Kalau untuk dirimu sendiri nggak usah kamu sebutkan. Nggak usah kamu sebutkan pun saya udah tahu. Tapi ketika ditanya apa cita-citamu? Kan gitu.
Aku ingin membangun sebuah pondok. Di situ menampung anak-anak kaum muslimin yang nggak mampu, yang nggak punya uang. Saya gratisin mereka. Saya didik mereka Al-Quran dan Sunnah. Apa cita-citamu? Mengislamkan suku-suku terdalam di Papua. Apa cita-citamu? Ingin membangun sebuah masjid di salah satu sudut di kota Tasikmalaya, lantai 2, sebagai pusat dakwah di sana. Apa cita-citamu? Ingin menulis sebuah buku, mengajak umat Islam kembali kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Apa cita-citamu? Ingin membuat sebuah buku yang menerangkan keindahan Islam, agar Islam itu tidak dituduh ajarannya ajaran keras, ajarannya ajaran yang menakutkan, supaya Islam itu tidak dikatakan radikal. Apa cita-citamu? Ingin mengumrohkan orang tua. Itu baru cita-cita. Nah, kita semua harus punya cita-cita seperti itu. Yang namanya cita-cita, dibuatlah setinggi-tingginya, seluas-luasnya, sebesar-besarnya. Cita-cita yang, sekali lagi, manfaatnya bukan hanya untuk dirimu. Bercita-citalah dengan sesuatu yang bisa bermanfaat. Semakin luas, berarti semakin tinggi cita-citamu. Semakin luas, berarti semakin tinggi cita-citamu. Cita-citamu apa? Ingin mengembangkan sebuah radio streaming yang mendunia, dikelola secara profesional, yang aplikasinya mudah untuk diakses, yang acaranya tertata rapi, yang acaranya interaktif dengan para pendengar, yang bisa masuk di setiap lapisan usia masyarakat. Itu baru cita-cita. Tapi kalau ditanya cita-citanya apa? Pengen punya rumah, punya mobil. Itu mah bukan cita-cita. Gak usah kamu bilang pun saya udah tahu. Nah, sekarang kalian harus punya cita-cita seperti itu. Cita-cita yang tinggi. Ingat, dikatakan tinggi itu kalau kemaslahatan dan kemanfaatannya muta'addiyah. Muta'addiyah itu apa? Artinya bisa dirasakan oleh banyak orang. Bisa dirasakan oleh banyak orang. Misalkan kamu merasa, kayak aku jadi ustadz gak bisa deh. Kemampuan saya masih gak bisa ngejar. Ya udah, kamu punya cita-cita, pokoknya saya ingin menjadi seorang orang tua asuh. Orang tua asuh untuk 200 anak salafiyin seluruh Indonesia. Tiap bulan saya bayar SPP mereka, saya yang memenuhi kebutuhan belajar mereka, saya berangkatkan mereka untuk umroh, saya berangkatkan mereka untuk belajar ke Timur Tengah. Itu baru cita-cita. Gitu. Itu baru cita-cita. Nah. Kamu cita-citanya apa? Aku ingin merawat orang-orang cacat. Aku ingin merawat orang-orang tua. Aku siapkan satu tempat khusus buat mereka. Aku tanggung hidup mereka. Artinya makan minumnya. Itu baru cita-cita. Apa cita-citamu? Aku ingin berdakwah. Mengajarkan Al-Quran. Buat masyarakat-masyarakat di kampung sana. Di atas-atas gunung. Itu baru cita-cita. Nah, sekali lagi kalian harus menyusun cita-cita itu dari sekarang. Karena kalau tidak disusun dari sekarang, terlambat kalian. Cita-cita yang tinggi kan berarti perlu jembatan, perlu tangga. Semakin tinggi, tangganya semakin banyak, semakin tinggi. Lah kapan kamu membuat tangganya? Dari sekarang. Buat tangga itu. Satu anak tangga, tambah satu anak tangga, tambah satu anak tangga, tambah satu anak tangga, sampai ke atas. Apa cita-citamu? Aku ingin merawat anak-anak yatim yang gak mampu itu. Aku pondokkan mereka, aku tanggung hidup mereka. Itu baru luar biasa. Nah.
Tapi kalau cita-citanya seperti tadi, cita-citamu apa? Bisa pengen ke Inggris. Ngapain? Nonton Manchester United main langsung. Ya, itu mah bukan cita-cita. Gitu. Cita-citamu apa? Pengen jadi pemain timnas. Biar bisa main di Gelora Bung Karno. Aduh, rendah sekali cita-citamu. Hanya itu cita-citamu? Segitu doang? Itu cita-cita yang bukan cita-cita lah itu. Ya. Bukan cita-cita itu cuma mimpi kali ya. Kita yang udah belajar agama, kita udah ngerti Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, harus punya cita-cita yang tinggi. Apa cita-citamu? Aku pengen hafal Quran, kemudian mempelajari qiraatus sab'ah. Ya kan? Umur 30 tahun udah selesai. Setelah itu saya menikah. Setelah saya menikah dari umur 31 sampai saya mati, saya khusus mengajarkan qiraatus sab'ah kepada masyarakat. Kan itu aja yang saya lakukan. Itu luar biasa.